Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira. Wasba'u Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asyrafil qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man a'taba fi umrihi maratan yuhbitu amalahu. Rawahu Imam Ahmad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Jadi yang kami hormati yaitu pengurus daripada Bintan, kemudian juga yang kami hormati para ibu jemaah, para ulama daripada masyarakat. Kembali marilah kita untuk selalu memperbanyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidup dan kehidupan, sehingga dengan hidup dan kehidupan ini mudah-mudahan kita dapatkan kehidupan ini sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian yang dapat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu muslimin berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita kenal dalam sejarahnya, beliau adalah seorang yang paling dekat hubungannya dengan Allah. Jadi mudah-mudahan di dalam hidup dan kehidupan kita selalu dituntun, kita selalu diberi hidayah oleh Allah untuk senantiasa istiqomah di dalam syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu dinul Islam. Maka mudah-mudahan janganlah kita hendaknya meninggal dunia selain daripada agama Islam. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin yang berbahagia, untuk pengajian kita malam ini yaitu perbuatan yang dapat menghapuskan sekalian amal ibadah. Perbuatan yang dapat menghapuskan sekalian amal ibadah. Jadi bapak-bapak, ibu kaum muslimin yang berbahagia, pokoknya di dalam hidup dan kehidupan, setelah awak melakukan amal ibadah, setelah awak melakukan amal-amal kebaikan, kosen bisa jota akui di awak sendiri. Ya, artinya ketika melakukan amal ibadah, bisa yang awak lakukan itu tidak dapat pahala dan tidak mendapat balasan daripada ibadah yang awak lakukan. Jadi ketika sebagai contoh dalam kehidupan awak, uang yang laponek manabung, ibu-ibu pulang pasau kayak kau setiap pulang pasau masukkan dalam kalengan kosio tadi tu kamu ibu setiap pulang pasau. Pulang pasau masuknya 50.000, pulang pasau masuk 50.000. Harapan awak apa? Kan dibuka kan ayo
dibuka kanayo. Maka usaha tahu setiap pulang pasar masuk dulu. Nah, wa etong ketika 50.000 seminggu kali 52 minggu. Jadi tujuan awak menabung 50.000 seminggu setiap pulang puasa tadi agar nanti ketika di saat kan puasa bisa seketek meringankan kehidupan. Oh, nak membeli kain anak. Nak banyak membuat kue. Aku lah dapat. Kosan ketika uangkan puasa kalau dia itu lah banyak minggu kali 50.000 kan puasa ditengok lah kocil tadi lah setelah ditengok dituntung tidak ada isi kosan setelah dituntung tidak ada kosan tengok di bawah itu pos kosan lah. Artinya apa? Awak ketika itu hanya bonek menabung selama tahun. Apa yang awak harapkan dari tabungan? Tidak dapat dah. Nah, ketika dihubung itu tidak ada yang kalau pikir dulu. Masa ditengok kalau mereka dikerucak kalau mereka tidak ada dalam mulai. Dia apa? Kosan lah posuk tiba. Jadi bisa aja cuma itu amal ibadah awak. Bisa aja cuma itu amal ibadah. Mungkin awak menganggap kalau mati ada kini ke usul banyak amal ibadah. Bagi kok mati ada kini ke usul banyak amal ibadah. Ketika jemaah jo ikuti, ketika wirid jo ikuti. Amal-amal kebaikan yang lain juga ikuti sedekah juga awak. Di kalau awak ngitung amal ibadah awak, tu kok mati awak gini. Usul banyak amal ibadah amal kebaikan juga. Nak kan payah-payah bawa nol usul mati. Yang perlu awak waspada, yang perlu yang awak pareso. Ketika amal ibadah lah banyak, ketika amal kebaikan lah banyak, kok bisa habis kok amal ibadah yang awak lakukan, kebaikan-kebaikan yang pernah awak lakukan ketika itu bisa habis. Nyuadunya Rasulullah perbuatan yang bisa menghabiskan, yang bisa menghapuskan seluruh amal ibadah. Apa itu yang perlu awak pelihara, yang perlu awak jaga. Kalau kono awak ada salah satu amal ibadah itu, kalau kono awak ada salah satu perbuatan itu, ya artinya mereka kok banyak bonolah amal ibadah. Kok banyak bonolah amal kebaikan. Kosan tak kena temoci ke kosan lo. Dia apa? Adi. Contoh menabung tadi. Hubungan ketika menabung, hubungan batahan hubungan Cina bono nengok cindu beko. Tapi dek menabung tadi harapan bisa dengan kena yosok kan puasa. Ketika kan puasa tiba dibuka tabung, dihitung minggu lah banyak itu sebono. Kan itu. Ketika dibuka bono, kosan yang di bawah tabung alapo kosan dah ada isi. Jadi kau juga beribadah awak nanti ketika di akhirat. Cuma hati-hati juga awak dengan amal ibadah. Jadi perlu amal ibadah kau Bapak Ibu muslim yang berbahagia. Ibarat awak bakal nak dipangau barang kau Ibu, nak dipangau barang kau Pak. Nah, sebelum membuat kabut, kok limau kan ditanam,
Kok tanaman-tanaman lain yang akan ditanam, apalagi di daerah itu banyak kambing, banyak sapi. Maka ketika tanaman dah ditanam, kok ponek itu boleh, Pak? Ponek itu kan boleh. Nak dibagi-bagi ke kambing mereka. Apa aja? Kambing mana tuan tu deh? Iko yang punya ini, kau punya antur kambing kan itu? Tinggal awak lah. Jak pagi awak di kau dulu deh. Sampai kota. Yang elok kau pun tadi tandekkan. Maka ketika sebelum kebun, kalau banyak hama di situ, kalau banyak hewan di situ yang kan mobil kebun tadi, apa usaha awak dulu? Bab membuat kau. Kalau tanaman mereka hendak dipagau, sedangkan banyak hewan, banyak binatang yang akan menjadi hama dari tanaman itu, asal konek bako. Maka dalam pelaksanaan amal ibadah, dalam pelaksanaan amal kebaikan, perlu juga awak pagau. Dan mereka nanti kita berangan-angan awak ibadah lah banyak kosong. Kebaikan-kebaikan lah banyak osok kosan karena amal ibadah kebaikan guna awak pagau bisa habis kosan. Oke yang perlu awak hati-hati sebelum melaksanakan suatu ibadah, sebelum awak melaksanakan suatu amal kebaikan. Sebab kalau tidak awak perhatikan itu selalu cik ponek ibadah dengan mulianya, cik ponek kebaikan juga awak nanbu. Jadi apa kio-kio yang kan mau binamal ibadah awak, yang kan menghapus amal-amal kebaikan. Yang pertama ni Rasulullah, amal perbuatan yang kan dapat menghapus atau menghabiskan pahala amal ibadah dan kebaikan. Yang pertama namanya ghibah. Apa namanya, Mak? Ghibah. Artinya apa? Ketika jatuh awak kepada perbuatan ghibah, banyak bono amal ibadah awak, banyak bono amal kebaikan awak. Contoh orang menabung sudah tadi itu akhirnya ndak dapat memeti hasil ketik guru ponek dek beribadah. Maka ketika awak melakukan suatu ibadah, ketika awak melakukan suatu kebaikan, maka perkara riba kok mesti kok dapat awak jauhkan di dalam hidup dan kehidupan. Kalau orang bisa awak jauh daripada perbuatan riba, maka disikut sio-sio amal kebaik. Kojolah banyak, kebaikanlah banyak, tapi hasilnya cuma ponek. Nah, hasil ketik dulu. Jangan sampai jodoh itu awak dalam melaksanakan amal ibadah. Lalu mungkin bapak-bapak ibu ada bertanya, apa riba Ustaz? Riba itu berasal daripada bahasa Arab. Jadi penjelasan arti riba pernah Nabi ditanyakan oleh seorang sahabat. Dalam hadis itu dinyatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ghibati. Nabi pernah ditanya tentang soal ghibah. Apa itu ghibah? Qala, maka ketika Nabi ditanya dia menjawab, yang dikatakan ghibah itu kata Rasulullah, antasquru akhaka bima yukrihu. Ditanya oleh sahabat, apa yang dikatakan ghibah ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, ketika engkau menyebut-nyebut, antasquru, kau menyebut-nyebut, menyobik-nyobik akhaka bima yukrihu,
yang disobikot tentang saudara awak. Saudara yang keberapa? Bima yukrihu. Yang engkau ceritakan itu tidak disenangi atau tidak disetujui oleh saudaramu itu sendiri. Iko yang dikatakan ghibah. Jadi ghibah kosan Bapak Ibu muslim berbahagia, menciptakan keburukan orang lain kepada orang lain, atau itu ghibah. Nah, menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain. Maka hati-hati Bapak Ibu muslimin berbahagia. Nabi tadi ghibah dahsyat kodenya. Apa dahsyatnya? Abi kali amal ibadah dan setelah itu. Yang ghibah apa? Menceritakan aib keburukan saudara kepada orang lain. Siapa aja baik kok. Tapi saudara sesama awak citon keburukan waktu wak bongkar rahasia seseorang kepada orang lain, ikut yang dikatakan ghibah. Kalau kabinnya apa sih Ustaz? Kabinnya apa? Artinya kalau kabinnya apa kita? Uang tidak bisa ya. Tidak boleh lah. Bisa mau Ustaz cipta kabinnya deh. Iya. Kau lain iya, tapi keburukan tidak betul. Ada dalil begitu. Lewat tadi dia. Saya dua, dia kalau sebelum, kita mau saja osokan aku dia. Sesuatu yang merugikan awak itu memang lewat. Boleh kita sama-sama. Jamin di cikum uang. Ya, saya tak boleh. Serius. Tak suka. Tapi nanti ada di dalam itu dibahas ghibah yang diperbolehkan. Tak sodok ghibah nak boleh, ada ghibah yang boleh. Nak sodok yang dilarang. Ada yang tak terlarang itu ada. Jadi keterangan Nabi sini itu dia boso ghibah kau dapat maupun amal ibadah. Contoh awak menabung dalam kalim tadi itu. Jadi bapak-bapak itu muslim ya, lanjutan hadis tadi. Fa in kana dzalika sayun fihi faqad ittaqta. Maka jika yang diceritakan tentang sesuatu itu benar-benar terjadi, faqad ittaqta, maka itulah yang dikatakan ghibah. Jadi artinya nak keburukan uang memang itu yang terjadi. Nak mata-mata amba ketek juga dong. Nak buang-buang ketek sesuai apa yang nampak di awak, apa yang didangun dan telinga ciri itu jangan awak citonnya. Nak tambah sauruk dong. Nak pakai wangi sauruk dong. Sesuai dengan yang awak tengok. Maka ketika awak menceritakan hal yang seperti itu, sesuai yang awak tengok, awak cintakan, tapi tentang suatu keburukan, maka itulah kata Rasulullah, faqad ittaqta, itulah yang dikatakan ghibah. Wa illam yakun zalika faqad bahatta. Tapi kata Rasulullah, yang diceritakan itu tidak sesuai dengan yang terjadi. Tidak sesuai dengan yang terjadi. Artinya tambah-tambah. Istilahnya baik ketika terjadinya sesuatu itu yang awak tengok panjang ikonya. Tapi ketika awak buat bumbu-bumbu mempelawak cito, yang kejadian yang panjang kau bisa awak perpanjang. Lah, itu bukan ghibah namanya. Apa namanya? Faqad bahatta. Itu namanya fitnah. Jadi ghibah dengan fitnah berbeda.
Tidak sama Bapak Ibu muslim yang berbahagia. Kalau riba waciton keburukan seseorang sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan kejadian. Tidak bertambah sahuruf jodoh, tidak bertambah ketek jodoh. Itu dinamakan riba. Tapi lah banyak campuran tombak beko. Lah banyak bumbu-bumbu yang bertambah, tidak sesuai dengan kejadian leh. Itulah nanya lono modate pada riba namanya, yaitu pakot bahatta kata Rasulullah. Itulah yang dikatakan fitnah. Jadi ketika menceritakan aib orang lain yang tidak sesuai dengan kejadian yang awak ceritakan, berarti awak jatuh kepada fitnah. Al fitnah itu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada sebuah pembunuh. Jadi artinya kalau kelas beko di bawah fitnah itu riba namanya. Dia riba itu namanya fitnah. Jadi itu definisi yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi ketika ulang, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang dikatakan riba oleh Rasulullah?" Riba itu ialah suatu yang engkau sebutkan kepada orang lain tentang saudara engkau, yang disebutkan itu suatu perkara yang tidak disukai oleh saudara itu. Artinya aibnya kita buka, aibnya kita ceritakan, aibnya yang kita bongkar. Kalau sesuai dengan kejadian yang kita ceritakan itu, itulah yang dikatakan riba. Kemudian ketika yang kita ceritakan itu tidak sesuai dengan kejadian, itu naik namanya menjadi fitnah. Itu definisi riba sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan hadis Rasulullah. Kemudian dalilnya, tadi hadis hanya tentang uang bertanya kepada Nabi tentang riba. Kini dalil boso riba dapat menghabiskan seluruh amal ibadah. Ketika kita berriba itu menghabiskan seluruh amal ibadah. Jadi yang pertama dalilnya dasar riba dapat menghapuskan sekalian amal ibadah dan amal kebaikan, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis bersumberkan daripada Abu Hurairah yang telah redha Allah kepadanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man i'tabi min i'taba fi umrihi marratan yuhbitu amalahu." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang pernah melakukan riba di dalam hidupnya marratan, walaupun satu kali. Jadi siapa yang di dalam hidupnya sepanjang umur di dalam hidupnya pernah melakukan riba marratan, walaupun sekali, nyonya Rasulullah, yuhbitu amalahu, niscaya gugur, batal sekalian amal ibadahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu kata Nabi satu. Maka kutip penjelasan Nabi, bahasa riba tadi dapat menghabiskan seluruh amal perbuatan, amal ibadah, amal-amal kebaikan. Jadi artinya sekali itu jadilah sekali, tapi yang awak cerita itu keburukan sesuai dengan kejadian yang awak ceritakan. Makanya Nabi walaupun sekali itu amal habis amal ibadah itu satu dasarnya. Jadi itu candu apa itu boleh Ustaz? Lah, candu apa itu cerita boleh? Barangkali dulu nonton tidak boleh. Ini maka ketika setelah awak melaksanakan amal ibadah, ketika awak telah melakukan amal kebaikan, tu nak awak pagau riba dalam kehidupan awak dah.
boleh beramal, condo-condo beramal itu dia yang kanda. Kenapa? Dalil yang kedua, boso riba tadi dapat menghapuskan sekalian amal ibadah dan amal kebaikan. Dalil yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghibata asra'u fil hasanatil abadi minan nari bil yabasi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perbuatan riba, sesungguhnya perbuatan menceritakan aib saudaramu, asra'u fil hasanati, itu lebih cepat memakan amal kebaikan, memakan amal ibadah seorang hamba, minan nari bil yabasi, daripada api menghabiskan rumput yang kering, kata Rasulullah. Nah, jadi ketika awak menciptakan amal ibadah, awak lah banyak amal ibadah, lah banyak amal kebaikan, sampai awak jatuh kepada perkara ghibah. Ini Rasulullah, perbuatan ghibah itu lebih copek kan menghabiskan amal kebaikan, amal ibadah seseorang hamba daripada api menghabiskan umpik yang koyak. Jadi kalau contoh, beko terjadi kebakaran beko, sudah awak menopang membuka pun awak, lama siap daun go sodo, lama siap, tapi sektor buat sektor lu panggang lah, ketika beko awak memanggang, tentu aja lo saatnya bukan itu, ketika angin aja beko, lah. Mungkin yang sehektar go tadi, abi go majikan daun-daun yang lakoyong go tadi, daun-daun yang masuk go tadi, mungkin abi saya deh, sehektar. Kan dia? Ada dia contoh rumah. Gue kau pun sehektar sudah ditumbang mereka lakoyong daun-daun go tadi, agak panjang tuh lihat. Deh. Banyak nyolowenya sehektar, mungkin saya di api mobil sehektar tadi mobil daun-daun yang kok berbeda dengan pahala ketika ghibah. Lebih copek perbuatan ghibah menghabiskan amal ibadah seorang hamba daripada api memakan umpik yang koyo. Jadi ketika umpamanya setahun awak beramal deko jatuh sekali ghibah kepada awak, itu nak kan sampai saya mau bin amal ibadah awak, nyocopek lagi ghibah mau bin amal kebaikan, copek lagi ghibah menghabiskan amal ibadah daripada api menghabiskan umpik-umpik yang lakoh. Macam itu dahsyatnya Bapak Ibu muslim Bapak Ibu. Copek ghibah mau bin amal kebaikan ke sana. Daripada api maupun umpik-umpik yang lama sio. Itu dalil yang kedua. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, contoh itu dia kosa dahsyatnya. Ghibah tadi merugikan pelakunya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, aiko yang mesti jawab pagau di dalam hidup dan kehidupan. Jangan sampai kono awak dek perkara ghibah. Lah 10 tahun awak beramal, lah 10 tahun awak melakukan amal kebaikan, osolah banyak nyawa. Kosan, loju ghibah boleh, copek ghibah boleh, memakan menghabiskan amal-amal kebaikan, amal ibadah seorang hamba daripada api menghabiskan daun-daun yang koyo. Nah, itu satu. Yang kedua, riba selain daripada bisa menghabiskan sekalian amal ibadah, bahaya riba yang kedua, kita awak jatuh dalam perkara riba. Yang pertama tadi bisa menghabiskan amal ibadah. Yang kedua bahayanya akan mendapat 3 bencana di dalam hidup dan kehidupan. Uang-uang yang melakukan ghibah dalam hidup dan kehidupannya, ya Rasulullah bahayanya inyo akan mendapat
3 bencana. Ndak si amal ibadah jo yang ngaji deh do. Ndak si amal kebaikan jo yang dikiki deh ibadah do. Yang kedua ketika jatuh awak kepada suatu ghibah akan mendapat 3 bencana di dalam hidup dan kehidupan. Kebaikan lagi ju, amal ibadah lagi ju, akhirnya 3 tu kono ju wak deh. Mana yang 3? An Ali karamallahu wajhah, daripada Ali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, iyyakum ghibata, takutilah olehmu yang namanya ghibah. Jauhkanlah olehmu di dalam hidupmu ghibata, akan perkara ghibah. Li'anna fiha salasun apatin, karena sesungguhnya perbuatan ghibah itu, kata Nabi, salasun apatin, ada 3 bahayanya. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan ada 3 bahaya kana watemu ketika dalam hidup dan kehidupan awak pernah melakukan ghibah. Yang pertama kata Nabi, la yustajabu lahu du'a. Bencana yang pertama yang kena awak temu dalam kehidupan ketika awak pernah jatuh kepada perkara ghibah, la yustajabu lahu du'a. Ndak akan diijabah di Allah Ta'ala, ndak akan didongon di Allah Ta'ala, ndak akan dikabul di Allah Ta'ala lahu du'a. Doa-doa orang-orang itu, kata Rasulullah. Apa adalah doa awak kepada Allah Ta'ala? Minta diberi kemudahan dalam kehidupan, minta diberi kebaikan ketika kematian, minta awak kepada Allah Ta'ala awak jauhkan ada Allah Ta'ala daripada siksaan kubur. Ketika awak jatuh kepada perkara ghibah, tidak akan pernah didongon di Allah Ta'ala apa dan awak minta dulu. Bahaya pertama. Minta je lah, berdoa je lah. Ketika pernah awak ghibah, la yustajabu lahu du'a. Ndak akan pernah didongon di Allah Ta'ala, ndak akan pernah dikabulkan oleh Allah Ta'ala doa orang tersebut, kata Rasul. Yang kedua, bahaya yang kedua, la tuqbalu lahul hasanatin. Orang yang pernah melakukan ghibah, kata Rasulullah, tidak diterima oleh Allah akan kebaikan-kebaikannya. Apa jolah yang dalam kebaikan awak baik tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bersedekah banyak, berinfak banyak, baca Al-Quran selalu, bawirid rajin awak. Maka ketika awak jatuh kepada ghibah, la tuqbalu lahul hasanat, kata Rasulullah. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala kebaikan-kebaikan orang yang melakukan ghibah. Kemudian yang ketiga, bahaya yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala, tasdadu alaihi sayyati. Ghibah itu akan selalu menambah keburukan-keburukan di dalam hidup orang itu. Jadi ketika awak berghibah, maka perbuatan ghibah awak tadi akan selalu memperburuk kondisi-kondisi kehidupan awak. Contoh lah beko. Apa awak menceritakan seseorang beko. Lah, buat cerita ke si ada kebutuhan uang lain. Pasal si abang tadi sompen ke uang itu sendiri. Sompen ke uang itu deh. Uang itu tadi sompen ke anak-anak ini deh, ke anak bujang ini. Lalu aku punya uang yang baciton ko tadi kita sampai awak baciton sampai ke situ itu menunggu situ itu ndak son nang anak menunggu motonya mana dapat sueha kok dikutai-kutai di anak dan usul dan bongi di sampai pulau lah dek uang yang menyompet ko tadi ke uang yang baciton
Akhirnya boleh ndak tolok kolu di uang orang. Dia pun nak tolok kolu isau do kiro. Jangan bosu dengan anak sianu beko. Ai ko hadis Nabi. Tasdadu alaihi sayyiati. Jadi ghibah itu akan menambah keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan di dalam hidup dan kehidupan. Patri ayo berani awak kalu, patri seladapet di awak kalu, ketika awak ghibah, dek takut daripada yang awak ghibahkan kau tadi, maka nak jadi berani kau. Aduh mak kau jawab. Amak kau punya Nabi. Bahaya ghibah yang ketiga itu kan memperburuk kondisi hidup dan kehidupan awak. Ada lebih kalau Pak Camat minon tuang, tak takut doa dah. Nak dicabut beko yang nama cinta tu tadi. Nak baca balik lah soal doa. Aku baik kaum muslim berbahagia, maka dalam hal itu mudah-mudahan ketika awak telah beramal, ketika awak telah melakukan daripada amal ibadah dalam hidup dan kehidupan, aikotyo yang tugas awak untuk mama kau. Kenapa awak pagau supaya jadi nabi, supaya dapat jadi awak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ya Allah Ta'ala ketika awak melakukan suatu amal kebaikan, walaupun sekadar zarah kebaikan itu tadi, ya roh karena awak tengok belasannya, kosan dia penyebabnya besar. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah sedekah, ibadah haji dan lain sebagainya, nak dapat awak tengok do, nak nampak dia awak balasan do, kosan dia apa? Tak sanggup dalam masalah ibadah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi ada ketua awak bertanya tadi, jadi seluruh ghibah tadi tidak mulia. Ada ghibah yang dimuliakan, tidak kesodor, tapi yang ada tujuannya kemaslahatul ummah, untuk kebaikan bersama. Boleh bongkar. Tapi coba aku caro lah, walaupun keburukan baik kok. Ketua umpamanya pai kaladak atau pai ke kebun limo ke kebun aku umpamanya sampai di kebun lu baik kok nampak dek pak ketua kau seseorang laki-laki dalam kebun awak nyusau yang dia pas masuk ke kebun tadi lari. Kemudian ketika nyolai, awak kado dong, awak datangi tompeknya kau tadi, kosan basepa di situ, alat-alat untuk mesok narkoba, macam pipet dan lain sebagainya banyak awak temukan di situ. Lalu hal itu bagaimana? Harus awak simpan dong, supaya jangan adi amal kebaikan. Harus awak simpan rahasia kau supaya dia nabi dia baik amal ibadah. Hendak itu mulia. Tapi ke siapa awak kagumkan? Ke siapa awak bongkar rahasia itu? Hendak mulia kepada orang lain yang tidak akan bisa membaik solusi. Ya kayak kawan-kawan tak bisa dong. Kamu juga nampak dari perkara dan contoh tadi tu ada nak sianu pas kalu dari kebun tadi lain pasal dan tengok kojo polmo pasal ini juga narkoba ada donya buat cerita itu yang lain termasuk ibadah atau termasuk judi. Kemana awak akan mengadu kok yang kan bisa membaik solusi, yang kan bisa baik artinya merubah daripada perbuatan seorang tadi. Contoh, kakek keluarga inyo boleh, kakek keluarga, mama inyo, ya inyo, opa inyo kok boleh pak? Tuh, ikut, yang copet pohon, jadi itu pohon, boleh dong. Iya, artinya bajang-bajang lewat dulu ke dia, dan mau di kampung, bajang-bajang lewat dulu. Kemana dulu ke mama? Kok supaya
supaya jangan terjadi fitnah betul. Maka dan ibu ratu atau dapat tidur ratu tadi nampak dan pernah kena waktu tu. Pas dan ke kampung tadi, nampak dia nak lagi dan tengok tompeknya kau tadi, kau semungkin kau penakan kau dengan kau bagaimana solusi dia awak kau boleh cerita atau nak kamamak bego nak wang kuenya kepada kakak siapa kek Pak R, kek Pak RT, kek Pak RW, kepala dusun, kepala desa, kau boleh bongkarlah sabsabnya. Nak arti, boleh, tapi baik kau kan nampak pun, kan dia artinya dia awak dari dulu baik kau kalau masih bisa isolasi di kampung, tapi baik kau lapor ke momennya, dah sampai ke Pak RT, ke Pak RW, ke Pulau Dusun, bahkan lah sampai ke Pulau Desa. Tidak hilang je citonya. Awak takut dengan hal yang seperti kok. Bagaimana? Bisa seperti itu. Awak kan mancai istilahnya untuk sebuah kebaikan. Jangan kono anak-anak yang lain kan itu nyawa. Atau mulianya Pak. Atau ibu-ibu pulang milik kau baik kok. Bosku uang tunjang uang gaji munggu di tompet-tompet dan kolam. Tapi awak jangan melayu kojo uang beko. Tapi sesuai dengan kejadi. Nampak awak. Kau boleh dibongkar tapi ke siapa keluarganya? PRT, PRW. Selain daripada itu, nak boleh awak cinta semerangi awak cinta nak boleh walaupun ke istri awak sendiri. Dia tak ada solusi dari istri awak kalau. Dan kalau cerita berbekon tadi pagi memang lomak jauh peperangan Irak dan Iran ini. Orang Irak dan pasal malah pagi tadi lomak orang Irak dan Iran. Siapa kau? Asyanu dengan Syanu. Kosan malam tadi lambat lagi pulang. Malam tadi lambat lagi telah melanjutkan pintu bangkit makruf loginya babantai saya malam sampai pagi tangsi human piyong pinggan dan lain sebagainya lah konang hanya itu ceritakan sesuai dengan kejadian pahala sholat pahala wirid pahala baca Al-Quran habis bukan di konang-konang. Dia Bapak Ibu sudah berbahagia. Yang kedua bahaya yang lain, anak tadi itu tiga lo kan waktu temu bahaya oleh amal ibadah lah bukui, amal kebaikan lah habis. Tiga go nana kan waktu temu itu dalam hidup dan kehidupan. Apa yang pertama? Doa awak nak didahului Allah Taala le. Amal kebaikan awak nak kan pernah ditemu Allah Taala doh. Kemudian ghibah yang awak lakukan itu tidak akan menambah kebaikan, malah menambah keburukan masalah dalam hidup dan kehidupan. Jadi ada apa-apa ibu yang nak tanya dalam soal ini boleh? Kalau tidak ada, berarti lah sejoleh-jolehnya amal awak selalu berdoa. Ya. 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 Ini kadang kalau dia kepada istighfar bisa. Artinya Pak. Ketika awak salah kepada Allah Taala, nyamafi amal ibadah awak tentu Allah Taala mudah. Aku bisa menghapuskan daripada perkara ini, yaitu bertaubat awak dengan banyak istighfar. Apa terlalu Ustaz Alutol pun kami deh. Akinilah jole tu bapak tu cara nolak agar nak ikut takwi ya awak pakoko banyak pakoko. Yang pertama banyak istighfar kepada Allah, yang kedua bertaubat kepada Allah. Al-Fatih itu jalan. Nak manusia nak masalah kau nak kena dorong. Kullu insan khata'un wa khairun khata'un tawabun. Seluruh manusia tentu punya salah.
seluruh manusia tentu punya dosa. Anca orang yang punya salah dan punya dosa, yaitu tawab, melakukan bertaubat kepada Allah dengan selalu memperbanyak istighfar kepada Allah. Ada lagi bu? Nah boleh ya. Mudah-mudahan aku lah berharap dan berdoa Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan jodoh awal Allah Taala daripada perkara ibadah tadi. Nak jadi selamat awak, selamat amal kebaikan awak, dapat awak nikmati, dapat awak temos sekalian amal ibadah, sekalian amal kebaikan dapat awak nikmati. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau tidak dapat awak nikmati, contoh awak menabung tadi, awak la ta'ala boleh dek menabung, selero lah batahan dek menabung. Kosan ditengok ketika kan perlu di awak tabung kau tadi, kosan tabung kau ala nah bosunan tabung-tabung awak selamu bodoh aja deh kau nanti ketika awak lah mati, ketika itu nanti ketika awak pada di akhirat. Awak mengira amal awak banyak ketika di dunia, awak mengira kebaikan awak banyak ketika di dunia, kosan awak tembok tadi abi dek gara-gara dijauhkan awak, mudah-mudahan amin ya rabbal. Terima kasih banyak atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.